Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Silvi Kori Aja Putri, NIM 2010 144 011 19 094. Nama saya Sonia Selviana, NIM 19096. Nama saya Suratman dari Akper Kesdam Diponegoro, tingkat 2. saya Triganggawa Yuliana, NIM 2010 1440119 101. Nama saya Vira Safenta Yumananda, NIM saya 19104. Nama saya Foni Atika Uliawati, NIM 19106. Nama saya Yunendra Syafruddin. Saya mahasiswa Akper Kesdam, nomor NIM 19108. Nama saya Yakiatul Makfiroh, NIM 19109. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang 1. Kemampuan berkomunikasi, 2. Kemampuan bekerja sama, 3. Kerja keras, 4. Kreativitas, 5. Kepemimpinan tim. Saya akan menyampaikan materi tentang kemampuan berkomunikasi. Yang akan saya jelaskan adalah apa itu keterampilan berkomunikasi, ruang lingkup keterampilan komunikasi, jenis-jenis keterampilan komunikasi, dan apa fungsinya kita mempelajari keterampilan komunikasi. Nah, sekarang kita bahas apa itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan suatu hal dengan baik sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Agar mampu melakukan komunikasi yang baik, seseorang harus memiliki ide dan kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan melalui berbagai latihan. Nah, sudah pada tahu kan apa itu keterampilan komunikasi? Kemudian ada apa saja sih keterampilan komunikasi itu? Sekarang akan saya jelaskan. Ruang lingkup yang pertama adalah keterampilan komunikasi lisan, yaitu kemampuan berbicara sehingga mampu menjelaskan suatu informasi dengan jelas. Ruang lingkup yang kedua adalah komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan menyangkut kemampuan untuk menulis dengan gaya dan pendekatan yang berbeda untuk membaca atau media yang berbeda. Ruang lingkup yang ketiga adalah komunikasi nonverbal, yaitu penggunaan bahasa tubuh, isyarat, ekspresi wajah, dan nada bicara. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jenis-jenis keterampilan komunikasi. Jadi keterampilan komunikasi itu ada 3 jenis, yaitu keterampilan verbal, keterampilan fisik, dan keterampilan emosional. 1. Keterampilan verbal adalah keterampilan dalam berbicara termasuk pemilihan kata yang kita keluarkan. 2. Keterampilan fisik. Keterampilan fisik adalah bagaimana kita mengontrol bahasa tubuh kita ketika berbicara dengan orang lain. Dan yang ketiga, keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah keterampilan seseorang dalam mengontrol emosinya ketika sedang berbicara dengan orang lain. Nah, kenapa kita harus mempelajari keterampilan komunikasi? Komunikasi itu memang hal yang mudah dilakukan, tetapi komunikasi yang membangun hubungan baik dengan orang lain itu belum tentu bisa dibilang mudah. Memiliki keterampilan komunikasi adalah salah satu cara untuk membangun hubungan dan mempererat hubungan dengan orang lain. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman dari Akper Kesdam Diponegoro, tingkat 2. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi soft skill, yaitu tentang kerjasama. Saya akan menjelaskan tentang materi kerjasama bersama rekan saya, yaitu Silvi. Baik, langsung saja kita bahas tentang materi kerjasama. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Demi keuntungan bersama.
Jadi dengan kerjasama, dua orang atau lebih akan mendapatkan keuntungan bersama. Selanjutnya, manfaat dari kerjasama. Manfaat kerjasama yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, dengan bekerja sama, suatu pekerjaan akan menjadi ringan. Yang selanjutnya, dengan bekerja sama, kita dapat mempererat persatuan. Selanjutnya, macam-macam kerjasama. Yang pertama yaitu koalisi. Koalisi adalah gabungan dua lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan sesuai kesepakatan yang diambil kedua belah lembaga tersebut. Yang selanjutnya, tawar-menawar, yaitu kesepakatan atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, bekerja sama atas dasar kerukunan, yaitu bekerja sama dengan dasar kerukunan di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu cooptation, yaitu kerjasama penerimaan dari berbagai unsur yang baru pada suatu organisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Silvi. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membina kerjasama. Kerjasama dapat terlaksana apabila cara yang digunakan sudah baik dan tepat. Cara membina kerjasama yang baik dan tepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau mempunyai sebuah tujuan. Yang kedua, membuat pesan positif. Yang ketiga, menghargai pendapat dan juga kebiasaan rekan kerja. Yang keempat, menyiapkan profil. Yang kelima, selalu fokus pada kualitas. Yang keenam, menawarkan dan memberikan sebuah bantuan. Yang ketujuh, menunjukkan antusiasme. Materi yang kedua adalah unsur-unsur kerjasama. Adanya sifat saling tolong-menolong antar sesama, adanya sifat saling menghargai, adanya sifat saling menghormati, rukun, toleransi, dan yang terpenting adalah sifat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sebagai unsur utama dalam kerjasama. Yang materi ketiga adalah dalam bentuk sederhananya ada beberapa contoh dari kerjasama. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, adapun kerjasama antar negara, yaitu kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh dua negara satu dengan negara yang lainnya. Salah satu contoh sederhana kerja sama adalah sebagai contoh, si A dan si B melakukan kerjasama. A memiliki sejumlah uang yang dapat dipakai untuk modal suatu usaha, tetapi si A kurang memahami manajemen usaha, sementara B tidak memiliki uang, tetapi si B memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha. Mereka berdua bersepakat untuk melakukan kerjasama dan melakukan usaha berdua dengan pembagian keuntungan 60% untuk si A dan 40% untuk si B. Dari contoh tersebut itu dapat disimpulkan bahwa kerjasama itu tidak harus dilakukan dengan cara satu pemikiran dengan dia, tetapi itu kerjasama bisa dilakukan dengan pemikiran yang berbeda, akan tetapi saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Saya akan menyampaikan materi tentang kerja keras. Yang pertama, pengertian kerja keras.
Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, tujuan kerja keras membantu mengatasi kemalasan, penundaan, keraguan, ketakutan akan kegagalan, rasa tidak aman, dan kebiasaan buruk. Yang ketiga, manfaat kerja keras dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, dapat menghargai waktu, menciptakan sikap disiplin, mengembangkan potensi diri. Yang keempat, ciri-ciri orang kerja keras. Yang pertama yaitu tekun dan ulet. Tekun artinya terus-menerus mengerjakan tugasnya sampai tuntas, dan ulet tahan banting terhadap berbagai tekanan dan hambatan pekerjaan. Yang kedua, teliti, yaitu cermat dalam setiap melakukan sikap dan perbuatan. Yang ketiga, menghargai waktu, yaitu memaksimalkan waktu yang ada, menggunakan tenaga semaksimal mungkin, dan belum berhenti ketika pekerjaan belum benar-benar selesai. Yang keempat, bekerja cerdas. Dengan bekerja cerdas, pekerjaan akan selesai lebih sempurna dan hemat waktu. Yang kelima, disiplin. Disiplin adalah sikap patuh kepada waktu dan peraturan yang ada. Yang keenam, sabar. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Yang ketujuh, ikhlas, yaitu sebuah sikap yang menerima dengan hati yang tulus tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu. Yang kedelapan, tawakal, dan yang kesembilan, berdoa. Lalu keutamaan kerja keras. 1. Menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. Yang kedua, seseorang dapat mengubah nasib dirinya agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yang keempat, dapat hidup mandiri sehingga tidak menjadi beban orang lain. Yang kelima, turut serta dalam memajukan lingkungan sekitar dan negara. Yang keenam, menunjukkan persiapan agar dapat menggapai kesuksesan pada hari esok. Yang ketujuh, bekerja keras dalam keseharian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Aku harus terus bekerja keras untuk belajar supaya nilaiku semester ini bisa naik. Dan aku akan berjanji pada diriku sendiri untuk terus giat belajar. Namun, kerja keras dalam belajarku harus aku imbangi dengan banyak berdoa, karena kerja keras tanpa doa maka akan sia-sia. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kreativitas. Jadi pengertian kreativitas itu adalah merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menentukan menciptakan hal yang baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya ada 4 kriteria memunculkan kreativitas. Yang pertama, dimensi proses, yaitu sensitif atau peka terhadap lingkungan. Yang kedua, dimensi perseorangan, yaitu kreatif dalam bakat dan minat. Yang ketiga, dimensi produk kreatif, yaitu mampu memiliki barang atau gagasan baku. Yang keempat, dimensi tekanan, yaitu kreativitas muncul karena adanya tekanan. Setelah kreativitas, lalu bagaimana sih memunculkan kreativitas?
Yang pertama, amati sesuatu yang dikenal. Kedua, membangun kreativitas berarti mempertajam pikiran, dan itu berarti juga meningkatkan kepekaan penginderaan pada diri kita. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Yang keempat, ambil sudut pandang dari orang lain. Yang kelima, belajar mendengarkan. Dan yang keenam, melakukan brainstorming. Selanjutnya, cara mengembangkan kreativitas dengan Kupia Komplit. Ku, kumpulkan informasi yang banyak. P, berpikir 4 arah. A, alternatif dengan memunculkan berbagai gagasan. Kombinasi ulang, mengkomunikasikan gagasan. P, pilihlah memutuskan kombinasi yang terbaik. Dan yang terakhir, P, pengaruh melakukan tindakan. Dalam kita mengembangkan kreativitas, pasti ada saja kan penghalang kreativitas. Lalu apa aja sih penghalang kreativitas? Yang pertama, orang-orang itu selalu mencari kesalahan. Yang kedua, peraturan dan persyaratan yang membatasi dan melarang. Yang ketiga, perilaku menerima dengan pasif tanpa berbahaya. Yang keempat, pengotak-ngotakan. Yang kelima, musuh intuisi. Yang keenam, takut membuat kesalahan. Dan yang ketujuh, tidak menyempatkan diri untuk merenung. Jadi, jika kita mau mengembangkan kreativitas, yang terpenting adalah kita harus percaya diri. Tuhan memberikan manusia daya kreativitas sehingga bisa melahirkan ide-ide yang baru yang sangat berguna bagi diri kita dan masyarakat. Jika kamu berpikir bahwa kamu tidak memiliki kreativitas, pemikiran ini keliru dan dapat mematikan kreativitas itu sendiri. Maka dari itu, kita harus percaya diri bahwa kita mampu, kita dapat membuat sesuatu kreativitas yang nantinya akan sangat berguna bagi diri kita dan diri orang lain. Sekian materi kreativitas dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Yang akan saya jelaskan adalah pengertian kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan contoh-contoh menjadi seorang pemimpin. Pengertian pemimpin adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin meski mempunyai caranya masing-masing dalam mengatur bawahannya, hal tersebut memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Gaya kepemimpinan memiliki arti suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam pola tingkah laku atau kepribadiannya. Contoh menjadi seorang pemimpin yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, monitor. Yang kedua, negosiator. Yang ketiga, entrepreneur. Yang keempat, pemimpin. Dan yang kelima, diseminator. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang contoh menjadi seorang pemimpin. Peran pemimpin dalam konteks monitor yaitu mencari dan menerima informasi, mengamati dan melaporkan, mempertahankan kontak personalnya. Peran pemimpin dalam konteks negosiator adalah mewakili organisasi dalam negosiasi seperti kontrak mengontrak, kerjasama, pembelian barang, dan penetapan keuangan. Peran pemimpin dalam konteks entrepreneur adalah pemimpin yang mengembangkan proyek baru, ide baru, dan mengembangkan organisasinya. Peran pemimpin dalam konteks pemimpin adalah mengarahkan dan memotivasi bawahannya, melatih, memberikan bimbingan, dan berkomunikasi kepada bawahannya. Pemimpin konteks diseminator adalah menyebarkan informasi kepada anggota, mengirimkan memo dan laporan, serta membuat kontak telepon. Sebelumnya saya jelaskan tim itu adalah kelompok
kelompok di dalam organisasi dan anggota-anggotanya saling bergantung pada satu sama lainnya, saling berbagi tujuan bersama, dan tujuan tersebut dicirikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinir, atau ibaratnya salah satu orang yang di situ dituakan dalam salah satu tim. Nah, di dalam tim tersebut mereka mempunyai tujuan dalam arti ingin meraih cita-cita atau meraih lomba tersebut. Dan saya dan Zakiato menyimpulkan nanti ada beberapa video, itu sebagian dari contoh, nanti saya sampaikan lebih lanjutnya. Selanjutnya silakan melihat video yang akan kami tayangkan. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। Terima kasih. Itu berikut yang dapat kami sampaikan beberapa contoh atau arti kepemimpinan dalam tim. Jadi selanjutnya ada salah satu pesan dari kami di sini, bahwa kita sebagai mahasiswa Akper Kesda 4 di Ponorogo, supaya agar selalu kompak dan jangan sampai patah semangat dalam menggapai cita-cita atau menggapai tujuan. Maju terus pantang mundur. Ada salah satu falsafah menyampaikan, ketahuilah hai kawan, setiap dari kalian adalah pemimpin, baik wanita maupun pria. Setiap insan bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam setiap kelompok, ataupun pemimpin kecil. Ketahuilah setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakat dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan tersebut.
apabila kepemimpinan tersebut disalahgunakan, mereka akan menerima risiko nanti di akhir zaman. Itu aja penyampaian dari saya dan rekan saya Sagiatul. Terima kasih. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, saya selaku nama saya Yunada Sabudin dan teman saya Sagiatul meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kori Aja Putri, NIM 2010 14